Seperti biasa, hari ini kita mau ngomongin film Korea lagi. Yes. Selalu film Korea ya. Dan Yes. ini stoknya emang banyak banget. Nontonnya di Catch Play ini. Yes. Film Korea yang sebenarnya bukan film baru ya. Ini film 2018. The Negotiation. Mirip-mirip sama adalah film-film Hollywood juga. Ngomongin karakter utamanya itu seorang negosiator gitu lah. Ya. Ahli bernegosiasi. Ya. Dan dia itu polisi pasti ya. Yang menariknya adalah film ini dibintangi sama Hyun Bin dan Son Ye Jin. Katanya dua aktor ini bertunangan. Baru-baru ini. iya? Iya, kalau nggak salah beritanya di minggu-minggu lalu lah aku lihat gitu. Dan banyak yang bersuka cita. Oh, oke. Orang banyak yang suka mereka karena nonton Crash Landing on You. Ada drakor gitu, gitu yang emang fenomenal gitu ya. Tapi ternyata di film ini pertama mereka main bareng katanya. Apakah sudah dimulai dari sini? Bisa jadi. Tapi menariknya mereka di sini jadi karakter yang berlawanan gitu ya. Iya. Jadi berseberangan ya, Iya, polisi dan bener. penjahat. Bener. Gak tahu kenapa, kan emang banyak ya film-film yang kayak gini. Cuman aku kayak ngingetinnya ke Money Heist aja gitu. Karena ada negosiasi juga ya. Iya, jelas lah ya kalau Money Heist kan. Selalu ada negosiasi. Iya, jadi ini kayak gitu. Dan ya itu, kayak kalau negosiasi itu kita bukan cuman ngomongin kayak lu maunya apa, gini. Jadi kayak ada hal-hal yang pribadi yang ditanya gitu loh. Kayak misalnya ukuran lo berapa gitu, ukuran baju tinggi lo gitu-gitu. Kita ngingetin ke situ sih. Iya. Biar cair kali ya suasana. Atau jangan-jangan sedang dinilai. Iya. Bisa jadi kan ya. Terus aku suka sih karakter mereka berdua gitu di sini. Yang satu polisi baik, perasa gitu. Nangis mulu kan dia. Terus yang satunya penjahat santuy gitu, pakai sendal jepit ya kan, kayak kemeja. Asia sekali ya. Iya benar. Di sini tuh mereka usianya tuh usia mateng gitu loh, jadi kayak pas gitu. Biasanya kan kalau film-film gitu yang muda-muda aja mulu ya nggak Iya sih? sih. Polisi yang muda Tapi begitu. aku nggak tahu sih umur dia berapa ya pas main ini. Kayaknya kelahiran 82 atau 84 gitu. Iya. Iyalah udah mateng lah Iya, itu udah mah. mateng. Dan penjahatnya juga oke sih gitu ya, si Hyun Bin ini. Iya. Kayak tahu bulat ya. Juga dadakan. Bagus tuh. Jadi penjahat itu mendingan dadakan cuy. Janganlah banyak rencana ya. Tapi di balik dadakan pasti selalu direncanakan ya. Dadakannya pun si penjahat ini nggak cuma satu layer doang gitu. Kita ngelihat wah ternyata ada hal lain gitu ya dari rencana yang dia bikin gitu. Itu juga oke sih. Gitu. Kan di awal kita kayak nggak tahu itu apa sih sebenarnya gitu. Si penculik ini tuh nyulik kapten polisi buat apa gitu kan. Tapi lama-lama tuh jadi kayak ada kasus lain yang terungkap gitu. Nah ini nih bagusnya. Aku lumayan suka sih bagian wah ternyata sih ini adalah korupsi dari siapa? Ternyata ada temennya ini gitu. Jadi semuanya tuh saling nyambung gitu. Jadi kita kelihatan gitu bobroknya pemerintahan. Dan terakhirnya yang sangat Korea banget ya pasti balik-balik lagi ke masalah keluarga ya kan. Yes. Itu selalu itu dia masih bisa ngaitin ke hal yang sesimpel itu gitu ya. Kalau yang kurang sih pas waktu negosiasi gitu kan pertama pakai tim asli tuh dari komisaris polisi tuh pertamanya. Terus akhirnya kan si Inspektur H minta timnya dia kan. Nah, terus salah satu temennya H itu ngomong gini. Pada saat si musuhnya ngomong pas ada anak kecil mukanya berubah. Jadi dia kayak bisa baca mikroekspresi gitu loh. Aku pikir itu akan senjata gitu loh. Iya benar. Dari dia cara baca mikroekspresinya sama ada anak kecil gitu. Ternyata nggak ada. Jadi kayak cuman udah aja di situ doang. Tapi itu gunanya kali ya ada tim negosiasi. Nggak cuma ngomong, ada yang sih tahu di belakang. Iya. Dan kalau negosiasi itu enaknya sama ya tim yang udah ngerti kan ya. Iya, maunya benar. apa. Si penjahat itu gitu ya kan dia anggota teroris internasional something lah pokoknya orang yang sangat mengerikan lah di Asia Tenggara atau di Asia gitu ya, aku lupa pokoknya kan dia menguasai ini katanya Asia di Selat Tenggara, Malaka. Mungkin karena di sini dibikin jadi masalah personal gitu ya, aku nggak ngelihat dia sama anak buahnya beraksi lebih brutal lagi gitu kan, ya kan. Karena mungkin akhirnya emang sengaja dibikin personal kali ya. Kalau enggak kan bisa aja sih dia melawan itu semua gitu ya, ngebantai itu semua gitu dengan mudahnya gitu kan. Pasukannya banyak cuy, gila. Adegan-adegan memorable ada nggak? Ada dong. Apa tuh? Aduh ini spoiler ya. Iya. Jadi nembak kapten. Harus ada yang mati emang. Iya, cuma aku nggak nyangka dia duluan. Aku pikir yang satunya duluan. Iya. Ternyata dia loh, itu kaget sih. Sedih, tapi ternyata dia
udah sedih-sedih tuh kan semuanya, termasuk si Inspektur H. Ternyata dia juga termasuk suap ya. Jadi gimana ya? Sayang air mata gue yang tadi. Sama yang terakhir banget pas si Inspektur H nyamperin Menteri Pertahanan. Nah, itulah pokoknya. Itu yang ke mobil itu sedih banget. Asli, aku sedih banget ngeliatnya. Iya sih. Iya, ketika dia udah tahu semuanya, bobrok segala macem, terus dia masih berani kan nyamperin gitu di depan wartawan. Terus dia langsung ngomong, yang itu loh, yang polisi selalu ngomong kalau mau nangkap itu loh, kamu berhak ini gitu-gitu loh. Itu sedih banget sih, aku mewek gitu. Di sini kita kayak mau kasihan sama yang jahat, apa sama yang lebih jahat? Ya udah, kasihannya sama yang jahat aja deh. Soalnya kan yang pemerintahan itu lebih jahat. Iya sih. Sebenarnya aku agak kesel yang pas terakhir itu harusnya didor aja semua gitu. Iya, itu juga. Atau ya udah di bom aja tapi mati Inspektur H-nya. Makanya ditembak aja harus semua. Sialan. Ternyata seru juga gitu ya. Apalagi mungkin karena dua aktornya emang lagi hype banget diomongin gitu ya. Seru juga ya ketemunya di film kayak gini dulu sebelum main drakor gitu. Nggak tahu cocok nggak kata kamu? Cocok aja sih. Cocok sih ya. Kayaknya dua-duanya seperti sudah matang, asik. Siapa gua, bapak ibunya. Aku pun belum pernah nonton Crash Landing on You gitu ya. Aku juga belum. Jadi nggak tahu kayak gimana chemistry-nya, tapi orang-orang banyak yang bilang suka mereka di sana gitu ya. Tapi ngelihat mereka di film ini, kata aku ya cocok-cocok aja gitu ya. Sebagai penjahat dan polisi itu ya oke gitu. Iya. Nggak pas yang kata digangguin loh. Aduh, harusnya aku nraktir kamu soju, ya kan ada gitu-gitunya. Iya. Kayak Lisbon sama Profesor. Mungkin udah ngasih sinyal dari situ ya. Itu nggak ada di skrip, jadi itu kayak dari dia aja. Iya. Sotoy. Kalau penasaran nonton Hyun Bin sama Son Ye Jin sebelum Crash Landing on You, mungkin film ini bisa jadi patokan juga ya. Siapa tahu kalian penasaran gimana kiprah mereka berdua di satu film atau satu series gitu ya. Negotiation, bisa kalian tonton. Cuman di Catch Play, bayarnya juga cuma 15.000 kalau nggak salah. Nonton murah sekali bukan? Kalau mau langganan juga bisa sih sebenarnya gitu biar bisa nonton semua gitu ya. Dan kalau kita kasih skor berapa nih? Aku kasih 7,2 celana golf. Per 10 bagus loh itu. Kalau aku 7 aja. Kalau kata aku sih model-model kayak gini ya, film-film kayak gini sebenarnya ya kalau ngelihat film ini gitu ya kan kita kayak nggak butuh banyak hal-hal yang bombastis gitu ya, sebenarnya bisa diikuti juga ya sama film-film Indonesia kalau mau bikin gitu. Iya ya. Jarang kan bikin thriller polisi yang seru gitu ya. Nggak boleh soalnya tau. Oh gitu ya, sekalinya bikin film polisi kayak gitu tuh. Kayak gimana? Masuk akademi polisi, lulus mengejar penjahat narkoba gitu. Bosen cuy, gila ya. Menurut kalian gimana filmnya? Apakah kalian punya rekomendasi lagi film-film thriller polisi Korea kayak gini ya? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snakrip. Dan juga beli kaosnya Snakrip, beli kaos Annabelle juga, linknya di deskripsi. Dan juga dukung kita di Saweria ya, ada linknya juga di deskripsi. Ya udahlah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.